Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tawaran keselamatan Allah. Para pencinta firman Tuhan yang dicintai Tuhan, istilah produsen dan konsumen dalam dunia pemasaran telah menjadi hal yang biasa didengar oleh setiap orang. Produsen adalah sebuah istilah populer dalam dunia ekonomi dan bisnis. Secara keilmuan, arti dari produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Produsen bertugas untuk menawarkan barang kepada konsumen sebagai pemikat suatu barang dan jasa. Sedangkan konsumen adalah mereka yang memakai dan menggunakan barang dan jasa. Produsen menawarkan sesuatu kepada konsumen disertai dengan jaminan bahwa barang yang akan digunakan telah diuji keabsahan dan keaslian serta kualitasnya. Para pencinta firman Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, dunia saat ini telah begitu banyak menawarkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang memikat hati kita. Misalnya, ketika kita tidak puas dengan suatu barang yang dimiliki, kemudian kita berusaha mengganti barang tersebut dengan yang baru, dengan tujuan agar keinginan kita dapat terpenuhi. Namun, pertanyaannya ialah, apakah kenikmatan itu dapat menjamin kita untuk hidup bahagia? Narasi suci yang baru saja diperdengarkan kepada kita berisi tentang lanjutan dari percakapan Yesus dan Nikodemus. Inti bacaan suci ialah tawaran keselamatan Allah yang dimanifestasikan oleh Yesus kepada umatnya. Yesus menawarkan kepada kita keselamatan, dan Ia sebagai anak domba berjanji untuk menyertai umatnya sampai akhir zaman. Para pencinta firman Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, sebagaimana dunia telah begitu banyak menawarkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tanpa jaminan yang pasti, Yesus melalui kemurahan rahmat-Nya
menawarkan kepada kita penyertaan dan perlindungan melalui semat kasih yang berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tawaran keselamatan dari Yesus merupakan tawaran yang mutlak dan permanen, tanpa paksaan, sehingga manusia dengan bebas dan kehendak bebas dan intuisinya dapat memiliki tawaran keselamatan itu. Tawaran keselamatan ini merupakan wujud nyata kasih-Nya kepada umat-Nya. Namun, pertanyaan yang dapat kita renungkan pada kesempatan kali ini ialah, apakah kita telah serius menjawab tawaran keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita? Semoga melalui bacaan suci pada hari ini, kita dapat dimampukan untuk dapat mengerti tawaran Yesus atas kita. Semoga demikian.